Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada yang terhormat Bapak Asmanadi. Di sini kami dari kelompok FG8 akan mempresentasikan proposal PKM kewirausahaan kami dengan judul Usahawan Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan Berkelanjutan melalui mode busana rajut sebagai upaya realisasi sustainable fashion. Di sini kami beranggotakan Sarah Nurul Izzati, Kyle Cantika Zarani, Arif Wibowo, Jennifer Maidelin, Naura Sabina Putirasti, dan juga Ariela Sasikirana Rifta. Brand usaha kami bernama Flair. Flair merupakan sustainable fashion with long-term usage. Sustainable fashion sendiri merupakan sebuah praktik fashion yang pelaksanaannya memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan selain kepada konsumen dalam pembuatan pakaian dan aksesorisnya. Para perancang fashion berkompetisi dalam mengembangkan sustainable fashion dengan merancang busana yang tak termakan zaman dengan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Rancangan busana yang tak termakan zaman inilah yang menjadi motivasi kepada para konsumen untuk tidak membeli pakaian dalam jumlah yang berlebihan. Namun, pakaian tersebut hadir dengan kualitas yang baik dan model klasik dan abadi. Walaupun biasanya pakaian ini hadir dengan harga lebih mahal, namun ini akan setara dengan kualitas yang didapatkan. Tujuan kami memilih PKM kewirausahaan dengan tema Sustainable Fashion adalah untuk memanfaatkan bahan dasar ramah lingkungan agar mengurangi jumlah limbah, mendapatkan profit yang maksimum, membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat, dan juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kepedulian terhadap lingkungan. Kemudian luaran yang diharapkan. Adapun luaran yang kami harapkan adalah Flair bisa ikut membantu dalam kelestarian lingkungan dengan membangun sebuah bisnis dengan konsep sustainable fashion di mana kami akan menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan sehingga dengan usaha kami ini bisa mengurangi emisi karbon serta mencegah dampak perubahan iklim terhadap lingkungan lebih lanjut. Berikut merupakan visi misi dari Flair. Visinya sendiri menjadi brand terkemuka dalam produk sustainable fashion dan memberikan dampak yang baik bagi lingkungan, pekerja, dan juga masyarakat. Lalu juga terdapat misi umum dan misi utama. Misi umumnya sendiri adalah berkontribusi dalam menciptakan lingkungan berkelanjutan melalui mode busana berkelanjutan dengan memanfaatkan knitwear sebagai produk dari Flair. Lalu terdapat juga misi utama, yaitu berkontribusi dalam realisasi produksi dan pemasaran produk busana berkelanjutan. Lalu juga menciptakan produk knitwear dengan bahan alami sebagai bentuk realisasi busana berkelanjutan. Bentuk kepemilikan Flair adalah perseroan komoditer atau CV. CV merupakan bentuk badan usaha yang dibentuk oleh dua orang atau lebih yang kemudian mempercayakan modal yang dimiliki kepada dua orang atau lebih. Dalam CV terdapat sekutu diam yang biasa disebut komoditer, berperan sebagai pemilik modal, dan juga sekutu aktif yang berperan menjalankan usaha tersebut. Target pasar. Konsep ini sejalan dengan visi dan misi, di mana konsep ini lebih menekankan pada kelestarian lingkungan untuk mengurangi jejak karbon, serta menekan dampak negatif perubahan iklim yang terjadi. Maka produk-produk dari sustainable fashion ini akan kami kembangkan supaya bisa dinikmati dan diakses oleh semua kalangan masyarakat tidak memandang jenis kelamin. Kemudian kami juga akan menghadirkan produk-produk yang bisa digunakan untuk seluruh rentang usia, sehingga semakin banyak konsumen yang berada ke produk sustainable fashion dan turut berkontribusi untuk kelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahap produksi dari Flair. Keseluruhan tahap produksi merupakan keseluruhan rangkaian yang diperlukan dalam menciptakan sebuah produk, mulai dari alat dan bahan hingga menjadi sebuah produk yang memiliki nilai guna. Tahap ini terdiri dari pencarian supplier, pemaparan alat dan bahan yang dibutuhkan, proses produksi, pengemasan produk, saluran distribusi, hingga pengendalian kualitas dari produk tersebut. Berikutnya adalah pencarian supplier. Flair merupakan sebuah bisnis yang menghasilkan produk pakaian yang ramah terhadap lingkungan. Karena komitmen kami yang akan menciptakan produk sustainable fashion untuk ikut berkontribusi kepada lingkungan, sekaligus telah mendapatkan keuntungan dari penjualan. Proses pemilihan bahan yang berkualitas tinggi guna menghadirkan kesan elegan juga kami perhatikan dari produk kami, hingga proses produksi tidak luput dari pengawasan kami. Flair sendiri mencari pasokan bahan dasar benang wol dari pedesaan sebagai bentuk pemberdayaan dan guna mendukung usaha masyarakat lokal. Kemudian ada peralatan dan bahan. Dalam melakukan tahapan produksi, Flair akan menggunakan beberapa alat dan bahan utama seperti benang wol dengan harga satuan 25.000, benang katun dengan harga satuan 75.000, hook atau hakpen dengan harga satuan 37.000, dan gunting dengan harga satuan 20.000.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses produksi. Produk pertama yang akan Flare produksi adalah kardigan rajut. Alat yang dibutuhkan untuk membuat kardigan rajut adalah hakpen dan gunting, sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah benang wol sebanyak 6 gulung. Terdapat 4 langkah utama dalam membuat produk ini. Langkah pertama adalah membuat bagian belakang kardigan, yang dilanjutkan dengan membuat bagian depan sebanyak 2 kali. Langkah selanjutnya adalah membuat bagian lengan dengan bentuk melingkar sebanyak 2 kali. Setelah itu, satukan semua bagian dengan cara dijahit dan kardigan rajut siap untuk dipasarkan. Produk kedua yang akan diproduksi oleh Flare adalah sweater rajut. Alat yang dibutuhkan adalah hakpen dan gunting, sedangkan bahan yang dibutuhkan adalah benang katun combed. Langkah pertama dalam membuat sweater rajut adalah membuat bagian belakang sweater dengan teknik double crochet, kemudian buat bagian depan dengan teknik yang sama. Langkah ketiga adalah membuat bagian lengan dengan cara melingkar sebanyak 2 kali. Setelah semua bagian telah dibuat, satukan semuanya dengan cara dijahit dan sweater rajut siap untuk dipasarkan. Dalam menjalankan sebuah bisnis, saluran distribusi sangatlah penting untuk dilakukan untuk menyalurkan hasil produksi berupa barang atau jasa dari produsen ke tangan konsumen untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, saluran distribusi yang dipilih oleh Flare adalah saluran distribusi tanpa perantara dengan menggunakan e-commerce sebagai media penjualan. Tahap selanjutnya adalah pengendalian kualitas, yaitu merupakan pengecekan akhir terhadap produk sebelum akhirnya didistribusikan ke tangan konsumen. Tujuannya adalah menjaga kualitas dari produk yang sampai ke tangan konsumen agar sesuai standar dan tidak cacat. Dan apabila terjadi human error di mana menyebabkan konsumen tidak menerima produk sesuai standar kualitas, akan dilakukan pertanggungjawaban penuh dengan mengembalikan dana atau biaya atau harga sesuai harga atau memberikan barang yang sesuai standar dan tidak cacat. Dalam memulai suatu usaha, diperlukan upaya-upaya yang kuat untuk memperkenalkan usaha tersebut kepada masyarakat umum. Upaya ini seringkali disebut sebagai pemasaran. Pemasaran adalah sebuah strategi bisnis yang mengacu pada aktivitas yang dilakukan perusahaan untuk mempromosikan penjualan suatu produk. Di sini, pemasaran adalah mencakup periklanan, penjualan, dan pengiriman produk kepada konsumen atau bisnis lain. Agar pemasaran tersebut dapat menjangkau target pasar yang dituju, maka diperlukan sebuah strategi yang matang dan rencana penjualan yang jelas. Kemudian ada strategi pemasaran. Di masa saat ini, gawe pintar memiliki peranan penting dalam kehidupan seseorang untuk membantu berbagai hal dalam kehidupannya, seperti hiburan, pekerjaan, komunikasi, dan masih banyak lagi. Dalam hal komunikasi, umumnya seseorang akan menggunakan aplikasi sosial media yang mereka unduh di gawe pintarnya. Menurut sebuah riset yang dilakukan oleh Data Reportal, terdapat peningkatan sebesar 12,6% pengguna sosial media di Indonesia dibanding tahun 2021, sehingga jumlah pengguna sosial media di Indonesia sudah menyentuh 191,4 juta pengguna di Januari 2022. Beberapa sosial media yang populer di Indonesia seperti YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, hingga TikTok. Melihat potensi yang besar ini, strategi pemasaran yang akan kami lakukan adalah social media marketing. Melalui strategi ini, Flare akan membagikan konten-konten tentang produk-produk kami dalam bentuk foto hingga video di sosial media kami. Adapun analisis ekonominya yaitu dengan strategi penetapan harga yang dicanangkan oleh Flare dengan markup pricing. Adanya perkiraan funding awal perusahaan ini secara agregat itu sebesar Rp60.285.000 dengan perhitungan detail secara berikut. Nah, kami menetapkan harga markup pricing sebesar 80% dalam tahun pertama sebagai upaya penetrasi ke pasar. Dengan itu, dapat dihitung dengan markup pricing dengan target penjualan 300 sweater per tahun sebanyak 81 juta rupiah dengan harga per sweaternya 225.000 sebagai target awal kita. Lalu berlanjut pada jadwal, kita akan melakukan riset pasar di akhir minggu Juni sampai awal minggu Juli. Lalu di minggu kedua sampai minggu ketiga Juli kita akan melakukan pembuatan sampel produk yang paling cocok. Lalu di bulan akhir dari Juli kita akan membuat strategi yang lebih komprehensif dan kita akan melakukan pembelian bahan di awal Agustus. Nah, untuk minggu pertama sampai minggu kedua Agustus lainnya, kita akan melakukan proses knitting. Nah, di sini proses knitting akan lebih lama karena akan membuat dalam jumlah lebih banyak. Lalu setelah itu, kita akan melakukan pemasaran dan pengemasan untuk produk-produk yang setelah dipesan. Dan tak lama habis itu, setelah itu kita akan melakukan evaluasi usaha di bulan Oktober
Dan setelah itu menyusun ulang strategi di minggu kedua Oktober dan minggu ketiga Oktober. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi proposal PKM kewirausahaan dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.